Terima kasih. Terima kasih sekali bahwa saya diberi kesempatan untuk cerita mengenai talent management di Bank Mandiri. Tapi sebelum itu mungkin izinkan saya sedikit cerita tentang Bank Mandiri. Bank Mandiri sebagaimana kita ketahui bersama adalah hasil merger dari 4 bank pemerintah di tahun 1998. Bank Bumidaya, Bapindo, Bank Eksim, ya, Bank Dagang Negara, itu merger di tahun 1998, legal merger. Kemudian operation mergernya tahun 1999. Kita di Bank Mandiri kalau bisa berbicara mengenai situasi, kita sudah melihat neraka 2 kali. Ya. We have seen the hell twice. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu merger, ya, merger, 2 perusahaan merger, Bapak Ibu akan tahu betapa sulitnya kita yang berada di dalam perusahaan yang merger. 2 perusahaan merger. Tapi kalau 4 perusahaan merger, itu saya yakin tidak banyak orang pernah mengalami. Ya. 2 perusahaan merger di Indonesia, di seluruh dunia itu banyak terjadi. 4 perusahaan merger itu saya kira sangat langka. Apa sih masalah perusahaan merger? Kita mesti menyatukan culture, kita mesti menyatukan standar operating procedure, kita mesti menyatukan sistem penggajian yang berbeda, kita mesti menyatukan IT yang berbeda, kita mesti menyatukan sistem pensiun yang berbeda. Enggak gampang, ya. Ada satu bank level daripada kepegawaiannya 7. Bank yang lain level kepegawaiannya 9. Bank yang lain level kepegawaiannya 11. Coba digabung. 7, 9, 11. Saya nih di sini tempat saya. Oh di sini ya ini tempatmu. Oh di sini tempatmu di sini gitu. Begitu dia merger. Bingung kan? Pangkat kita ini apa sih betulnya gitu. Gaji kita berapa sih? Kita gajinya di sini, gajinya di sini, gajinya di sini, itu. Ya. Oh, kepala cabang ini ada kepala cabang kecil, kepala cabang menengah, kepala cabang besar. Oh, di sini cabang hanya 2. Oh, di sini ada 4 macam cabang, gitu. Ya. IT, Bank Mandiri di tahap awal, ya. Namanya sudah Mandiri gitu, ya. Tapi satu cabang dengan satu cabang yang lain itu tidak bisa bicara satu sama lain. Bapak Ibu bawa buku tabungan BDN ke Bank Bumidaya, enggak bisa diambil uangnya di situ. Jadi ini Mandiri, ya Mandiri tapi Bapak enggak bisa di sini Pak, ininya transaksinya mesti di sebelah katanya. Gitu. Karena ada 9 platform IT pada saat 4 bank itu bergabung. Ya. Tapi kalau soal gaji simpel saja gitu. Kita ambil gaji yang paling tinggi. Jadi dicek nanti mana yang paling tinggi. Saya termasuk yang berbahagia. Lihat, gajinya nih ya, di bank yang satu ini gajinya segini, di bank yang ini ada itu paling tinggi ya. Belum lagi sistem pensiun ya. Pensiunnya beda-beda semua itu. Hingga saat ini di Bank Mandiri ada 5 dana pensiun. Dana pensiun Bapindo, dana pensiun Bank Eksim, dana pensiun Bank Dagang Negara, dana pensiun Bank Bumidaya, dan dana pensiun Bank Mandiri.
Gitu. Ya. Jadi kita punya 5 dana pensiun karena nggak bisa digabung. Ya. Orang bekerja di BDN kemudian minta pensiun di dana pensiun Bank Bumi Daya, marah yang pegawai pensiunan dari sudut sana gitu. Jadi ya, itulah cerita pertama yang di slide ini. 97 kita berkembang ya sampai dengan 2004 cukup bagus. 2003 malah kita IPO ya. Initial public offering di sana ya. Tapi tahun 2005 kita bermasalah lagi ya. Di saat itu krisis kedua Bank Mandiri kita sebut sebagai situasi yang sangat berat. Kalau ada yang di sini bekerja di perbankan tahu bahwa kalau sebuah bank non performing loan-nya 26,7% itu neraka gitu ya. Laba bersih turun ya dari sekitar 5 triliun ke 600 miliar. Kemudian saham kita yang tadinya sudah sekitar 2.000-an turun ke 1.110 rupiah. Nah, disinilah cerita transformasi dari Bank Mandiri dimulai. Pak Agus Martowardoyo masuk kembali ke Bank Mandiri menjadi dirut karena sebetulnya Pak Agus itu sejak merger tahun 99 sampai dengan 2003 itu merupakan salah satu direktur di Bank Mandiri. Tapi di 2003 beliau mengundurkan diri dan 2005 kembali ke Bank Mandiri sebagai dirut Bank Mandiri pada saat kita mengalami krisis yang kedua itu. Nah, kita punya pilihan ya pada waktu itu mau menjadi bank biasa-biasa saja, sebuah bank besar mungkin di Indonesia, tapi biasa-biasa saja, atau kita menjadi bank dengan visi menjadi bank yang regional champion. Tapi kita lihat di sini gambarnya pun sengaja dibuat demikian, ya, bahwa jalan yang satu ke sana itu mendaki, ya, dan berat, jalan yang ke kiri itu jalan yang biasa saja. Jadi itu awal, kemudian saya sedikit cerita mengenai bagaimana kita mentransform Bank Mandiri dari sejak tahun 2005 sampai 2010 tahap pertama, kemudian transformasi Bank Mandiri tahap kedua yaitu 2010 sampai dengan nanti di tahun 2014. Kita situasi NPL tinggi, kemudian saham turun, kemudian laba turun, maka kita lakukan beberapa hal yang sangat keras, sangat drastis, yaitu bagaimana kita kembalikan bank yang dalam situasi yang tidak baik ini, kembali ke back on track, perbaikan, peletakan fondasi dasar daripada Bank Mandiri, bagaimana kita mencoba menurunkan non-performing loan dari 26% di bawah 5%, meningkatkan coverage daripada NPL-nya, kemudian ini kita lakukan selama 3 tahun, kemudian kita mencoba mulai meningkatkan bisnis, ROE-nya diharapkan menjadi lebih baik, price to book value menjadi lebih baik, kemudian kita selesaikan tahap pertama dengan memperbaiki semua agar kita lebih kompetitif. Lanjut. Apa yang membuat Bank Mandiri bisa seperti saat ini? Salah satu yang paling basic yang kita lakukan, dan ini akan menjadi basic daripada kita meng-attract, mendevelop, dan bagaimana kita memaintain talent di Bank Mandiri adalah bahwa perusahaan yang baik harus memiliki human capital atau SDM yang baik, yang sama dan memiliki sama dalam arti memiliki kesamaan budaya,
yang sangat kuat. Makanya di tahun 2005 yang pertama dilakukan salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah budaya perusahaan yang baru di Bank Mandiri. Senior manajemen berkumpul, berdiskusi, akhirnya kita berkesimpulan bahwa budaya perusahaan Bank Mandiri di waktu-waktu yang akan datang adalah TIPCE, Trust, Integrity, Profesionalisme, Customer Focus, dan Excellent. Trust, bank adalah perusahaan yang bekerja atas dasar kepercayaan, semua pegawainya harus bisa dipercaya. Orang membawa uang 100 juta, 1 miliar, 1 triliun ke sebuah bank, dia pulang dengan membawa selembar kertas, yaitu kertas deposito. Bagaimana mungkin Bapak Ibu percaya menyerahkan uang cash 1 triliun, pulangnya cuma membawa kertas, bahwa Anda punya uang di Bank Mandiri 1 triliun. Tidak mungkin terjadi kalau banknya tidak bisa dipercaya, pegawainya tidak bisa dipercaya. Yang nomor 1, trust, integritas sudah pasti, semua pegawai harus memiliki integritas yang baik, tidak boleh menerima apapun dari nasabahnya atas pekerjaan yang mereka lakukan, tidak boleh konflik of interest, semua bekerja hanya untuk perusahaan. Ketiga, profesional, kita harus profesional, berorientasi hasil, bekerja tuntas, jangan merasa bahwa pekerjaan sudah selesai karena kita sudah bikin nota, karena saya sudah telepon, Pak sudah selesai. Bagaimana selesainya? Pak saya sudah telepon, Pak saya sudah kirim surat, gitu. Itu baru proses, itu bukan hasil. Jadi kalau saya nanya kepada karyawan Bank Mandiri yang nagih, ya menagih kewajiban daripada nasabah, saya tanya gimana? Pak saya sudah kirim surat. Oh kalau gitu saudara saya gaji dengan surat. Gitu. Ya, karena dia tidak result oriented. Ya. Collection harus menghasilkan uang, jadi bukan menghasilkan surat. Dan harus tuntas. Ya. Kalau jam 4 sore belum selesai, ya kita coba selesaikan jam 8 malam. Belum selesai jam 8, ya kita coba selesaikan jam 11 malam. Belum selesai, ya kita selesaikan jam 2 pagi. Gitu. Ya. Kalau memang diperlukan, kita pulang pagi, kan nggak apa-apa. Pergi pagi, pulang pagi. Gitu. Ya. Sekali-sekali, nggak setiap hari. Ya. Jadi profesional. Keempat, fokus pada pelanggan. Harus ya fokus pada pelanggan. Kita harus bisa menservis, memberikan pelayanan terbaik pada nasabah-nasabah kita. Hasilnya Bank Mandiri selama 5 tahun berturut-turut adalah the best bank service excellent di Indonesia. Satu-satunya bank yang selama 5 tahun berturut-turut adalah the best bank in service excellent. Yang kelima, kesempurnaan, excellent, semua menuju kepada kesempurnaan. Hari ini kita laba, hari yang lalu kita laba 600 miliar, dia naik ke 2 triliun, dia naik ke 5 triliun, kita terus naik ke atas. Istilah kita adalah semua pegawai Bank Mandiri adalah climber. Mereka adalah pemanjat gunung yang puncaknya di mana? Saya bilang puncakmu tidak ada. Kamu pokoknya naik aja ke atas dan kamu tidak boleh camping. Kamu terus manjat aja ke atas. Karena kita adalah climber yang terus naik ke atas dan tidak ada puncaknya. Jadi excellent adalah sebuah hal yang harus dicapai oleh semua pegawai Bank Mandiri setiap saat. Kita pada waktu memperbaiki servis Bank Mandiri di tahun 2004, kita ranking ke-16. Tahun berikutnya, kita naik ke ranking 11. Tahun berikutnya, kita naik ke ranking 3. Tahun berikutnya, kita naik ke ranking 2. Kemudian, naik ke ranking 1. Lalu terus di ranking 1 selama 5 tahun berturut-turut. Sekarang saya sampaikan kepada
pegawai Bank Mandiri. Kalau ada ranking yang lebih baik dari ranking 1, saya sampaikan. Misalnya ranking 0 atau ranking -1, saudara harus capai service excellent yang ranking -1 itu. Karena kita terus memperbaiki dari waktu-waktu. Jadi itu yang harus dipahami oleh semua pegawai yang masuk ke Bank Mandiri. Lanjut. Ini transformasi yang saya ceritakan 2000 ke 2010, tahap pertama kita udah selesaikan itu. Dari tadinya market cap kita hanya 33 triliun, naik ke 125 triliun di 2010. Kemudian kita terus berupaya sampai 2014 kita mencoba menjadi 225 triliun. Lanjut. Apa yang dilakukan, saya kira ini tidak perlu saya ceritakan karena kita tidak topiknya di sini. Tapi kita fokus di tahun 2010 sampai 2014 adalah memperkuat keunggulan Bank Mandiri di wholesale transaction, di retail payment, dan di retail financing. Kita berupaya terus menjadi bank dominan sebagai bank koperasi, tapi kita masuk ke retail payment, sesuatu yang tidak pernah dimiliki kemampuannya oleh Bank Mandiri, karena bank ini adalah bank wholesale, bank koperasi. Kita memperkuat tabungan, ATM, SMS banking, internet banking, dan seterusnya. Hasilnya adalah saat ini ATM Bank Mandiri salah satu yang paling banyak di Indonesia, sekitar 11.000. Edisi kita yang tadinya mungkin hanya 10.000, 20.000, 30.000. Saat ini edisi kita Electronic Data Capture atau POS kita sekarang sudah 160.000, dan internet banking kita terus kita perbaiki, e-tolcard kita mudah-mudahan tidak membuat macet Bapak Ibu sekalian. Internet banking juga kita perbaiki. Jadi kita perkuat kemampuan kita di retail transaction, sebuah segmen yang tidak bisa terbayang di 10 tahun yang lalu sebagai bank wholesale atau bank koperasi. Sekarang banyak yang menyatakan bahwa Bank Mandiri adalah bank retail. Ya paling tidak bank retail nomor 2 lah di Indonesia, karena masih ada yang nomor 1, tapi nomor 1 perlu khawatir sama Bank Mandiri. Bapak Ibu sekalian, saya cerita ya mengenai transformasi, mengenai budaya perusahaan, tapi ujung akhirnya apa sih? Ujung akhirnya angka, ya. Jadi apapun yang saya ceritakan, kalau angkanya tidak membuktikan itu dongeng, ya. Jadi kalau di tahun 2005 laba kita 603 miliar, total aset kita 263 triliun. Kemudian laba naik 2,4, naik ke 4,3, naik ke 5,3, naik ke 7,1, naik ke 9,2, kemudian naik ke 12,2 triliun. Tahun ini setengah tahun laba kita 7,1 triliun. Ya. Jadi transformasi yang saya ceritakan tadi kelihatannya secara angka membuktikan bahwa ada perkembangan dari sisi transformasi Bank Mandiri. Kita bayangkan bahwa sebuah bank labanya 603 miliar, labanya di tahun 2011 12,2 triliun, artinya dalam 6 tahun labanya naik 20 kali lipat. Ya. Kita saat ini adalah grup financial institution, bukan hanya Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Aksa Mandiri, kemudian Mandiri Sekuritas, Bank Sinar Harapan Bali, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Aksa General Insurance. Itulah Bank Mandiri Group saat ini dengan aset 571 triliun rupiah. Bank Syariah, bank terbesar, bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset lebih kurang 50 triliun rupiah. Secara singkat saya sampaikan,
apa yang kita lakukan selama transformasi Bank Mandiri, ini step atau framework daripada transformasi Bank Mandiri. Pertama adalah solid top management. Tidak mungkin sebuah transformasi bisa berjalan apabila top manajemennya ada yang jalan ke kanan, ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan ke atas, ada yang jalan ke bawah. Nah, teamwork di atas. Ya, kemudian lapis kedua, lapis ketiga yang ikut pada arahan daripada manajemen. Kemudian kita memiliki visi yang sangat clear apa yang harus kita lakukan. Kemudian komunikasi yang baik antara top, down, down, top. Ya. Bahwa di awal-awal tahun 2005 kita mengalami ya ada sedikit permasalahan, ada sedikit demo dan lain-lain. Ya, itu kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Kemudian tadi culture, kemudian IT. Saat ini kita sudah menjadi sebuah perusahaan yang sangat IT base. Transaksi kita 1 bulan 100 juta transaksi 1 bulan, dan 1 hari ya sekitar 3,5 juta transaksi 1 hari. Macet 1 menit itu sudah berapa, macet 1 jam itu sudah berapa transaksi yang bisa tidak terjadi. E-tolcard kita yang dulu mulai dari 0 ya, sekarang transaksi per bulannya e-tolcard itu Bapak Ibu sekalian sudah 7 juta transaksi 1 bulan. Pernah beberapa bulan yang lalu e-tolcard kita mati sebentar, itu telepon berterbangan ke ruangan saya, mulai dari telepon-telepon di seluruh Jakarta, sampai dari sidang kabinet telepon ke Jakarta, ke ruangan. Ya, itu baru e-tolcard, belum ATM-nya mati. Waduh, ATM mati 3 juta transaksi per hari. Jadi sangat IT base. Kita memiliki sebuah unit yang disebut sebagai transform, unit transform. Ya. Jadi ada unit yang khusus untuk bagaimana melakukan transformasi Bank Mandiri. Tapi karena itu maka di Bank Mandiri, karena ada kantor yang khusus untuk mentransform, maka organisasi di Bank Mandiri itu tidak pernah berhenti, diubah aja terus. Ya. Jadi bulan ini begini, 6 bulan lagi dia berubah jadi begitu, setahun lagi dia berubah jadi ini, gara-gara unit yang satu ini. Dia terus saja ngubah. Namanya CMO, Change Management Office. Kerjanya itu ngubah aja terus Bank Mandiri. Ya. Kemudian kita terus melakukan capability building dan talent management. Inilah ya. Saya udah bicara berapa menit baru mulai juga ya talent management. Ya, kemudian nomor 10, efektif shareholder management. Bapak Ibu sekalian, memanage BUMN itu mudah-mudahan beda banyak dengan memanage perusahaan swasta. Kita stakeholdernya banyak sekali, ya. Semua orang merasa bahwa bank ini dimiliki oleh mereka, gitu, ya. Mulai dari anggota dewan, Bapak Ibu Menteri, ya, yang jelas shareholder, ya. Kementerian BUMN, BPK, ya, kalau ada apa-apa dikit KPK turun, ya. Bank Indonesia sudah pasti, ya. Kemudian NGO juga merasa bahwa ini bank milik seluruh rakyat Indonesia, kenapa bungamu ketinggian? Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian yang mengawasi kita banyak sekali. Jadi salah satu yang harus di-manage di perusahaan BUMN adalah stakeholder management yang kuat. Kalau enggak, kita setiap hari dimarahin orang gitu. Dan ada call centernya 14.000, jadi tukang telepon banyak sekali itu kalau ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu awalannya sekarang saya bercerita mengenai talent management.
kita sangat ya merasa bahwa people adalah sebuah kekuatan di dalam bagaimana kita menggerakkan perusahaan. Dan saya sungguh yakin bahwa SDM Bank Mandiri lah yang membuat Bank Mandiri bisa seperti yang ada saat ini. IT bagus ya, tapi di belakangnya harus ada SDM. Relationship management mungkin bisa dilakukan dengan program CRM atau apa, tapi di belakangnya ya manusia juga. Gitu. Banknya harus aman ya dengan dikunci segala macam dengan safety system, di belakangnya ada manusia. Jadi semua itu harus dilakukan dengan manusia, dan manusianya tadi harus teach, harus trust, integrity, profesionalisme, customer focus, dan excellent. Nah, kesediaan human capital yang kompeten, produktif, dan engage tadi juga sudah dijelaskan bahwa engage itu penting sekali. SDM paling tidak ada 3 hal. Satu, jumlahnya mesti cukup. Yang kedua, harus kompeten. Tapi jumlah cukup, kompeten tidak cukup. Harus ada yang ketiga, yaitu engage, bekerja dengan hati. Ya, badannya ada di kantor, hatinya ada di kantor. Ya, jangan sampai dia badannya ada di kantor, hatinya ada di Blok M, ada di Glodok, itu ya. Jadi harus melayani dengan hati. Dan itu tagline Bank Mandiri beberapa waktu yang lalu, melayani dengan hati. Kemudian ada bank lain menyatakan melayani dengan sepenuh hati. Enggak apa-apa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, talent management menjadi isu utama dalam pengelolaan human capital. Saya kira saya nggak usah terlalu bicara panjang, karena kita yakin lah bahwa talent yang baik itu yang akan memperkuat perusahaan kita. Tantangannya, semua perusahaan, semua bank memiliki beberapa tantangan. Kita ekspansi ya. Saat ini Bank Mandiri cabangnya 1.650 kantor. Kemudian di samping itu kita punya 2.150 kantor yang melayani mikro. 1.650 ditambah 2.150 kantor yang melayani mikro. Ya. Jadi, dan kita harus memanage 11.000 ATM. Kita harus memanage 160.000 edisi. Dan begitu banyak hal yang harus dimanage. Dan yang saya sampaikan itu baru Bank Mandiri. Pegawai kita saat ini 28.000 pegawai itu yang pakai NIP ya. Di samping itu ada yang pihak ketiga, yang outsource, yang special assignment itu ada 22.000. Total yang ada total pegawai Bank Mandiri yang NIP dan non-NIP itu 50.000 orang. Dan kalau kita bicara 1 orang dikali 4, itu ya ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 2, itu 200.000 yang sangat tergantung kepada bagaimana perusahaan ini naik, perusahaan ini turun, dan lain-lain. Itu baru Bank Mandiri, belum Bank Syariah Mandiri, belum Aksa Mandiri, dan lain-lain. Nah, saya ingin yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa pengelolaan talent merupakan bagian yang sangat penting daripada kita mengelola SDM Bank Mandiri. Yang terdiri paling tidak dari 6 hal, yaitu bagaimana kita mendevelop organisasinya, bagaimana kita melakukan workforce planning, pengadaan daripada pegawainya. Kemudian kita harus menyiapkan mereka dalam bentuk learning ya, dan development, karena tadi saya sampaikan bahwa kalau butir 2 itu baru mengenai jumlahnya, butir 3 adalah mengenai
kompetensinya. Kemudian kita harus memiliki employee relation-nya yang kuat, yang baik. Kalau ada yang mengeluh, kita harus dengarkan, kita harus selesaikan masalahnya. Kemudian performance management dan reward, ini pengembangan pegawai, bagaimana mereka terus berkembang dari waktu ke waktu, bukan tiga tahun setelah kita didik susah payah, lalu keluar dari Bank Mandiri, dan yang ingin memiliki tenaga karyawan Bank Mandiri saat ini sudah mulai cukup banyak, ya senang untuk merekrut pegawai kita harus lakukan bagaimana mereka menjadi talent ya yang terus-menerus ingin bekerja di Bank Mandiri, dan kita juga harus menyiapkan succession plan, succession management di Bank Mandiri. Kalau satu orang keluar, apakah kita sudah punya paling tidak 2 orang yang merupakan calon daripada penggantinya, itu bagian daripada talent management dan succession management kita. Kalau saya tidak ada, harus ada 2 atau 3 orang direksi yang siap menggantikan saya. Satu direksi nggak ada, harus ada 2 atau 3 group head yang mampu menggantikan yang bersangkutan, dan seterusnya. Saya detail sedikit ya. Satu tadi ya, attracting talent, beberapa bagian talent management, attracting talent, assessing, developing, dan retaining talent. Attracting talent jelas bahwa kita harus bisa menarik calon-calon pegawai yang terbaik, yang berpotensi tinggi, the right person in the right place ya. Setiap tahun saat ini paling tidak kita merekrut 3.000 sampai 3.500 pegawai, sehingga tadi kita 28.000, padahal pada waktu merger pegawai 4 bank yang di merger itu 27.000, kemudian diseleksi, dan bagi yang tidak lulus seleksi ditawarkan pensiun dini atau pensiun sukarela, sehingga di tahun 1999 akhir pegawai Bank Mandiri itu 17.000. Jadi 10.000 yang pensiun sukarela. Sekarang kita balik lagi ke angka di mana 4 bank itu bergabung, yaitu 27 sampai 28.000. Kita metodenya kita udah paham, iklan, rekrutmen melalui web site, kampus, kita datang ke kampus-kampus, kemudian referral, executive search, dan lain-lain. Lanjut. Nah, kemudian kita melakukan sesudah ada yang sudah masuk ke Bank Mandiri, kita lakukan setiap saat assessing talent itu. Tadi Bu Betty ada chart yang mirip ini, yaitu potensi dan performance. Kita lakukan assessment dari waktu ke waktu atas dasar key performance indicator, atas dasar kompetensi, atas dasar value. Ya, orang memenuhi KPI saja tidak cukup, tapi dia juga harus pegang TIPCE, trust, integrity tadi. Ya, tidak cukup mencapai target, tapi harus melakukannya dengan trust, integrity, profesionalisme, customer focus, dan excellent. Kemudian kita lihat potensinya dan selanjutnya. Potensi dan performance. Menjadi kalau potensi ke atas, limited potential, moderate potential, high potential. Performance-nya ada 3 macam, below expectation, kemudian mid expectation, dan above expectation. Dari 2 matriks ini akan muncul limited contributor atau underachiever. Underachiever adalah orang yang potensinya high tapi below expectation. Kemudian ada yang above expectation tapi sebetulnya potensinya limited. Kita sebut sebagai key contributor. Yang terbaik yang mana adalah yang above expectation dan juga high potential. Kita sebut sebagai HIPO, yaitu high potential. Yang ini yang terus dari waktu ke waktu kita jaga supaya dia jangan keluar. Yang paling bawah tadi sama Bu, sebelah kiri bawah ya,
itu below expectation, limited potential. Akhirnya dia menjadi limited contributor yang ya kalau bisa dia keluar lah gitu ya. Ini bikin pusing juga orang ini gitu ya. Dikasih target 100, capai 80, capai 50, apalagi kalau sudah mulai malas-malasan gitu. Ya begitu dicek potensinya juga tidak terlalu baik ya. Dikasih target, diturunkan targetnya tetap aja nggak bisa. Jadi, nah kita terus mendevelop talent kita. Saya yakin di semua perusahaan bentuknya juga demikian. Ada 3 level bagaimana kita mendevelop talent kita. Living our values itu basic ya, basic dari semuanya. Living our values, behavior, symbol, system, ya kemudian Change and Culture Academy, kita ada Change and Culture Academy, kemudian ada Change Agent Sharing Forum. Dari 28.000 pegawai Bank Mandiri itu ada kira-kira 8.000 yang kita didik untuk menjadi change agent. Dia setiap saat berupaya untuk mengajak temannya untuk berubah. Dan ini terus bertambah. Tadinya 1.000, 2.000, 8.000, kita akan terus kembangkan 10.000, 11.000. Dan mereka sharing di sebuah Change Agent Sharing Forum. Kemudian ada Mandiri Excellent Award, pegawai yang baik kita undang biasanya di sekitar bulan Januari. Pegawai-pegawai yang baik dari Banda Aceh sampai ke Jayapura kita undang ke Jakarta untuk mendapat award-awardnya bermacam-macam sekali ya. Mulai dari award service, award untuk ketepatan memasukkan data pun ada awardnya ya. Sampai ke award-award yang lain, begitu banyak awardnya, dan itu merupakan pesta yang meriah itu karena kita merayakan bagaimana pegawai-pegawai yang baik itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Technical skill sudah pasti kita terus meningkatkan technical skillnya. Di Bank Mandiri ada Mandiri University ya, yang terus dari waktu ke waktu meningkatkan kemampuan teknis daripada pegawai. Ada certification program, pegawai yang baik kita kirim untuk graduate program S2 di luar negeri. Kita sudah mulai itu di 2010 atau 2009, saya nggak salah. 1 tahun, di tahun pertama itu kita kirim sekitar 35, kemudian kita kirim tahun berikutnya 20, dan ini akan terus berjalan, paling tidak 15 sampai 20 pegawai yang potensial kita kirim S2 di top 50 university di Eropa maupun di Amerika. Kemudian leadership development ada beberapa level, ada beberapa macam, ada sertifikasi 4DX, kemudian Mandiri Executive Briefing Series, ada Leadership Forum, ada Executive Training, ada Great Leader Program. Ini yang kita terus kembangkan agar pegawai kita tidak menjadi pegawai yang hanya mampu dari sisi teknis, tapi juga memiliki kemampuan manajerial dan juga leadership yang baik. Lanjut, ini detail sedikit cerita daripada hal yang saya maksudkan tadi. Yang paling sebelah sana adalah executive development. Ya tadi saya sampaikan 2010 kita kirim 32 orang S2, 2012 17 dan seterusnya. Kita akan terus kirim pegawai kita untuk S2. Kemudian juga yang short term program juga ada. Mandiri University tadinya kita sangat centralized trainingnya, tapi kita melihat bahwa ini tidak efisien. Pegawai dari Jayapura, kalau dia mau training dia datang ke Jakarta, tiket pesawatnya aja sudah berapa, dan tidak setiap hari juga dia bisa jalan karena bukan hanya di Jayapura, ada di Nabire, ada di Merauke, ada di Serui,
itu pegawai-pegawai yang tidak mudah untuk ke Jakarta. Sehingga kita sekarang lagi membangun Mandiri University di Jakarta, Medan, Semarang, Palembang, Bandung, Makassar, Banjarmasin, dan seterusnya. Begitu banyak tempat yang kita dirikan Mandiri University. Nah, ini adalah salah satu program leadership yang sangat kita fokuskan. Ya, ini adalah program berkelanjutan, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kolaborasi, kemampuan bekerja sama antar tim, kemampuan melakukan eksekusi secara strategis, kemudian bagaimana workshop dan coaching dilakukan. Satu hal ya yang paling utama dan sangat kita utamakan di dalam Great Leader Program adalah pegawai harus bisa mengeksekusi rencana yang sudah kita buat. Saya sering menyampaikan kepada pegawai-pegawai Bank Mandiri adalah bahwa sukses kita 30% adalah perencanaan, 70% adalah eksekusi. Jadi perencanaan yang baik itu hanya di atas kertas, yang mengubahnya adalah eksekusinya. Perusahaan tidak berkompetisi atas dasar rencana, perusahaan tidak berkompetisi atas dasar strategi, perusahaan berkompetisi atas realisasi atau implementasi atau eksekusi dari rencana kerjanya. Jadi satu perusahaan berkompetisi dengan perusahaan lain atas dasar eksekusi rencana kerja masing-masing. Kita tidak lagi di kelas di mana kasus-kasus itu diadu satu sama lain, yaitu namanya strategi diadu sama strategi. Padahal kita real life, jadi kita berkompetisi atas dasar eksekusi daripada rencana kerja kita. Di Bank Mandiri 3 hal yang sangat penting dimiliki dan terus difokuskan oleh setiap pegawai. Nomor 1, eksekusi. Nomor 2, eksekusi. Nomor 3, eksekusi. Ya. Jadi tidak ada lain daripada eksekusi. Itulah eksekusi, itulah yang mungkin ya membedakan Bank Mandiri dengan perusahaan yang lain. Di tahun 2010 kita memasang ATM ya dalam 1 tahun itu 2.500 ATM 1 tahun. Padahal di tahun sebelumnya ATM Bank Mandiri itu hanya sekitar 5.000-an gitu. Padahal itu 10 tahun gitu. Jadi dalam 1 tahun saya bilang kita coba pasang ATM 2.500 1 tahun gitu. Dan berhasil. Walaupun ada yang masuk rumah sakit karena tipes, ada yang ketemu makhluk halus karena dia memasang ATM di mall pada jam 2 pagi ya. Ya, saya bilang bagus kamu ketemu makhluk halus sekali-sekali itu ya, karena dia masang ATM ganggu yang penghuni mall di jam 2 pagi itu. Ya. Pasang. Kemudian tahun 2011 ya kita pasang 1.500 ya dalam 6 bulan. Jadi kemampuan eksekusi itulah yang selalu dibangun dari waktu ke waktu. Dan kebetulan saya civil engineer. Jadi project management merupakan bagian yang ada di dalam badan saya gitu. Jadi kalau mengeksekusi rencana pemasangan 2.500 ATM, bangun gedung dan lain-lain kan itu civil engineer lah, biasa lah gitu lah. Masih ada lah gitu walaupun sudah 20 tahun lebih enggak pernah nyentuh mekanika teknik gitu. Jadi itu yang sangat diutamakan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahap yang terakhir adalah retaining ya. Sampai juga kita ke ceritanya ya. Jadi ada 2 hal ya. Bagaimana retaining itu harus kita lakukan. Tapi sebelum itu ya saya ingin sampaikan bahwa reward itu ada 2 macam ya, intrinsic dan ekstrinsik. Ekstrinsik ya kita tahu insentif ya, kemudian reward, kemudian ya ini bank publik
ya kita memberikan juga stock option. Jadi ini dalam bentuk financial atau fasilitas lainnya, ya. Jadi sifatnya ekstrinsik, ya. Dan dasarnya kan jelas bahwa performance management yang kuat, ya. Tanpa performance management yang kuat, kita nggak mungkin bisa memberikan reward ekstrinsik yang fair. Kalau enggak tuh ribut aja yang terjadi. Oh, kenapa dia dapat segitu? Kenapa saya dapat segini? Ya, jadi performance manajemennya harus kuat kalau kita mau melakukan ekstrinsik reward kepada pegawai kita. Di Bank Mandiri beda dengan BUMN lain, mungkin kalau di perusahaan swasta itu udah biasa. Ini yang duduk di sini, level kepegawaiannya sama, ya itu bonusnya mungkin beda jauh gitu ya. Karena kita sudah membiasakan sejak mereka masih awal bekerja di Bank Mandiri bahwa kita sangat performance oriented. Apalagi di level atas ya, di departemen head, di kepala cabang, di group head, satu level di bawah direksi, itu kita punya 50-an group head, itu bonusnya satu sama lain itu bisa sangat berbeda satu sama lain. Dan lebih agresif lagi di Bank Mandiri itu mungkin beda dengan BUMN yang lain. Direksi Bank Mandiri itu tantiemnya satu sama lain juga beda ya, tergantung dengan performance-nya masing-masing gitu. Jadi kalau di beberapa BUMN yang lain ya 10 direksi ada pool tantiem, ya udahlah bagi 10 gitu. Nah, kalau di Bank Mandiri ya mohon maaf enggak, saya bilang kita enggak bisa bagi 10 ya. Yang direksi yang performance-nya bagus ya lebih besar, direksi yang performance-nya kurang bagus mohon maaf lebih rendah dibandingkan dengan direksi yang lain. Tapi saya nggak kasih tahu. Cuman mereka merasa aja bahwa sepertinya saya lebih rendah dari si A nih. Ya, nah ekstrinsik, ya intrinsik kita juga paham. Saya hanya mengulang saja bahwa career dan growth ya, promosi, penempatan di anak perusahaan juga merupakan bagian daripada reward kita kepada pegawai, karena mereka di sana di groom, dia balik lagi ke perusahaan induk, dia naik, kemudian learning dan development tadi saya sampaikan, S2 itu merupakan bagian daripada reward kita, sambil juga kita mempersiapkan mereka untuk berkembang dari waktu ke waktu. Dan alhamdulillah adalah kita bisa memberikan career growth yang baik karena perusahaannya tumbuh. Cerita saya kepada pegawai-pegawai Bank Mandiri adalah dulu saya bilang waktu saya di Bank Legacy sebelum masuk ke Bank Mandiri itu kita punya 50 cabang misalnya gitu. Tahun depan cabangnya 50 gitu. Tahun depan lagi cabangnya 50. Jadi kalau kita adalah pegawai di cabang, itu kita berpikir nih gimana nih naik ke atasnya itu ya. Udahlah saya tunggu bos saya pensiun gitu. Ya. Atau ya saya keluar gitu. Nah, di Bank Mandiri nggak perlu, saya katakan. Kalian nggak perlu tunggu atasan kalian pensiun karena ini perusahaan yang grow gitu. Ya. Tahun ini mungkin cabangnya 1.500, tahun depan jadi 1.600, tahun depan 1.700. Jadi akan ada selalu 100 posisi kepala cabang yang baru gitu. Jadi tidak usah tunggu bosmu itu pensiun, kalian bisa jadi kepala cabang. Itu salah satu contoh saya sampaikan bahwa kita bekerja di perusahaan yang tumbuh. Dan karena perusahaan kita tumbuh, maka kemungkinan karir kita ada bisa naik ke atas gitu. Kalau perusahaan ini tidak tumbuh, maka kita akan menunggu bos kita pensiun gitu. Lanjut. Ini bagian daripada talent management yang saya sampaikan tadi adalah succession management. Kalau ada yang meninggalkan atau quit dari Bank Mandiri, ya kita harus menyiapkan
penggantinya. Kalau ada yang sakit dan lain-lain, kita dalam waktu yang singkat harus bisa memiliki penggantinya. Satu posisi paling tidak ada 2 orang kita siapkan, apalagi kalau bisa 3 orang disiapkan untuk pengganti yang bersangkutan. Tapi challenge di Bank Mandiri untuk menyiapkan pengganti menjadi tidak hanya karena yang bersangkutan itu sakit atau pensiun, tetapi memang belakangan ini Bank Mandiri sudah jadikan tempat rekrutmen daripada bank lain. Ya, tapi kita bersyukur bahwa kita dianggap sekolahnya bank, seperti dulu Citibank dianggap sekolahnya bank. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah talent management sudah menjadi isu yang sangat sentral ya dalam pengelolaan human capital kita, ketersediaan human capital yang kompeten, produktif, dan engage. Ya. Jumlahnya, kualitasnya, dan bekerja dengan hati itu menjadi kunci keberhasilan setiap transformasi dan budaya daripada Bank Mandiri. Kita akan terus melakukan pengelolaan, pengembangan daripada pegawai kita dari waktu ke waktu. Saya kira itu. Ada slide lagi berikutnya? Slide lagi? Oh, ini dia. Jadi ini talent Bank Mandiri. Satu sudah jadi Menteri Keuangan. Satu jadi Dirut Trimegah, satu jadi Dirut Bank Jabar Banten, satu jadi Dirut Bank Mutiara, satu jadi Dirut Pegadaian. Ya. Kemudian yang di bawah ini 10, kalau tidak salah, 9 atau 10 dari 26 bank pembangunan daerah itu dirutnya adalah dari Mandiri. Ya. Kita bersyukur untuk itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas kesempatannya.